Halo, senang sekali ya bisa ketemu lagi. Kita mau bahas sumber menarik nih hari ini. Fokus kita kali ini ke satu bab spesifik dari buku Factfulness yang Anda bagikan, bab 8, Insting Perspektif Tunggal. Pernah nggak sih Anda merasa yakin banget sama satu sudut pandang atau mungkin satu solusi, sampai rasanya yang lain itu salah atau kurang penting? Nah, kita mau coba kupas tuntas nih, kenapa ya kita kok cenderung begitu? Dan gimana caranya biar lebih bijak lihat dunia tentunya berdasarkan bab ini. Jadi misi kita jelas ya, bongkar insting ini, terus cari cara ngatasinnya. Tentu, selamat bergabung juga. Dan ini insting yang penting banget buat kita sadari bersama. Soalnya di dunia yang makin rumit ini, ya ide atau solusi yang kelihatan simpel, itu seringkali paling menarik. Padahal, bisa jadi itu justru menyesatkan. Kita ini gampang banget loh terpaku sama, ya mungkin keahlian kita sendiri, atau ideologi yang kita pegang erat. Bab ini kan ngasih contoh bagus ya, soal Kuba itu, terus pandangan soal demokrasi, biar kita lihat gimana insting ini bekerja, dan kenapa perlu banget punya banyak kacamata. Oke, mari kita bedah pelan-pelan. Jadi, insting perspektif tunggal ini intinya kecenderungan alami kita buat suka sama penjelasan atau solusi yang simpel, gitu ya. Sumber Anda ini nunjukin kalau ahli sekalipun bisa loh kejebak. Itu loh analogi yang terkenal, kalau cuma punya palu, semua masalah jadi kelihatan kayak paku. Contohnya para aktivis nih, saking fokusnya ke satu isu bisa jadi mereka malah melebih-lebihkan masalahnya tanpa sadar kalau sebenarnya ada kemajuan juga. Kayak di pertanyaan fakta ke-11 itu loh, soal harimau, panda, sama badak hitam. Jawabannya kan ternyata C. Nggak ada spesies ini yang lebih terancam punah dibanding tahun 1996. Betul, jadi fokusnya ke masih terancam itu bisa bikin kita nggak lihat kalau ada perbaikan, meskipun mungkin pelan. Nah, yang menarik lagi soal jebakan palu dan paku ini, seperti yang disinggung di sumber Anda, ini bukan cuma buat aktivis loh. Penulisnya kan secara spesifik bilang waspada sama ide-ide sederhana dan solusi sederhana. Sejarah itu penuh contoh visi utopis sederhana yang dipakai buat membenarkan tindakan mengerikan. Iya juga ya. Karena terlalu simpel jadi nggak lihat dampak lainnya. Persis. Contoh Kuba itu pas banget. Sering dipuji karena capaian kesehatannya bagus, yang tersehat di antara yang miskin gitu kan. Tapi kalau kita cuma lihat metrik kesehatan itu tok, kita jadi abai sama sistem politiknya yang mungkin kaku atau kebebasan warganya. Ini nunjukin bahayanya kalau kita fanatik sama satu ukuran aja atau satu ide. Entah itu pasar bebas kek, kesetaraan kek, apapun. Harus lihat gambaran utuhnya, nggak bisa sepotong-potong gitu aja. Nah, ini nih bagian yang menurut saya pribadi menarik banget dan lumayan menantang asumsi umum kita. Sumber ini kan juga menggugat ide kalau demokrasi itu syarat mutlak buat kemajuan ekonomi dan kesehatan. Ternyata bukti yang disajikan itu nunjukin banyak negara, disebut contohnya Korea Selatan ya, malah maju pesat ekonomi dan kesehatannya justru pas rejimnya belum demokratis. Oh ya, data yang itu ya? Iya. Bahkan ada data spesifik. Dari 10 negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di 2016, 9 diantaranya skor demokrasinya rendah. Pesannya sih bukan berarti anti-demokrasi ya, jelas bukan. Tapi lebih ke arah, argumennya demokrasi itu ya diperjualkan sebagai nilai itu sendiri. Bukan cuma sebagai satu-satunya cara buat mencapai tujuan lain kayak makmur atau sehat. Ini bikin kita mikir ulang kan? Tepat sekali. Contoh demokrasi itu jelas banget nunjukin bahayanya kalau kita terlalu pede sama satu lensa aja buat lihat dunia. Jadi pertanyaannya, gimana caranya biar kita nggak gampang kejebak sama insting ini? Untungnya bab ini juga ngasih semacam penangkal praktis ya di bawah aturan factfulness itu. Pertama, uji terus ide-ide Anda. Jangan cuma cari-cari pembenaran buat ide yang udah disukai. Justru sebaliknya, cari sudut pandang lain, yang beda, bahkan yang mungkin berseberangan. Wah, itu bagian yang menantang ya, nyali kritik buat ide sendiri. Memang, tapi krusial. Kedua, akui keterbatasan keahlian kita, dan juga keahlian orang lain. Rendah hati itu kuncinya, nggak ada yang tahu segalanya kan? Ketiga, jangan jadi si palu tadi, pakai berbagai alat analisis. Ada masalah, coba deh lihat dari sisi ekonomi, sosial, politik, budaya. Banyak sudut. Jadi pakai toolbox gitu ya, bukan cuma satu alat. Betul. Keempat, ingat kalau angka aja nggak cukup. Angka itu penting, tapi seringkali ya menyederhanakan realitas yang kompleks.
Lihat konteks di balik angka itu. Dan kelima, nah ini mungkin yang paling sulit, rangkul kompleksitas. Terima aja kalau dunia ini nggak hitam putih. Seringkali solusinya itu di tengah-tengah. Perlu kompromi, perlu disesuaikan kasus per kasus. Nggak bisa pukul rata. Oke, jadi intinya apa nih buat kita semua? Jelas ya, kalau kita ngandelin satu perspektif aja, itu memang naluriah. Tapi bisa bahaya, bisa menyesatkan, bahkan buat orang yang paling ahli sekalipun. Jadi dengan kita sadar keterbatasan kita, terus aktif cari sudut pandang lain, meskipun nggak nyaman ya kadang-kadang, dan kita terima kalau dunia ini memang rumit, penuh nuansa, kita bisa punya pemahaman yang lebih akurat, lebih faktual. Ini bukan cuma soal jadi pinter aja, tapi ya biar bisa bikin keputusan yang lebih baik dalam hidup, kerjaan, atau cara kita lihat isu-isu di sekitar kita. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda coba renungkan dari pembahasan kita berdasarkan sumber ini. Coba deh, pikirin satu isu kompleks yang lagi Anda perhatikan banget sekarang. Apa aja? Terus, coba jujur sama diri sendiri. Apakah Anda merasa cenderung lebih condong ke satu penjelasan atau satu solusi favorit? Nah, coba tantang diri Anda. Kira-kira perspektif lain apa yang mungkin selama ini Anda abaikan atau bahkan nggak Anda sukai yang sebenarnya bisa memperkaya pemahaman Anda soal isu itu? Bab ini kan intinya mendorong kita buat lihat kesalahan atau perbedaan pendapat itu bukan sebagai aib, tapi justru pemicu rasa ingin tahu. Gimana kalau kita mulai lihat ketidaksepakatan bukan sebagai ancaman, tapi justru sebagai undangan buat belajar lebih banyak lagi? Menarik kan?